Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sosok pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar, kini menjadi sorotan. Lantas seperti apa sosok Yahya Sinwar? Benarkah sosok Yahya Sinwar lebih tegas dan tiada ampun bagi lawannya? Serta bagaimana dampak pergantian pemimpin Hamas bagi dinamika konflik politik di Timur Tengah? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Wafatnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh membuka babak baru dalam dinamika konflik Timur Tengah. Terlebih lagi, Ismail Haniyeh wafat dalam serangan rudal yang dilakukan oleh Zionis Israel di Teheran, Iran pada 30 Agustus lalu. Salah seorang anggota gerakan Poros Al-Quds Makassar, Hasnulir Nur SS, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, wafatnya Ismail Haniyeh tentu membawa duka bagi Hamas. Namun secara struktural, mereka telah siap dengan hal tersebut. Yang menjadi masalah ialah cara wafat pemimpin Hamas ini yang secara tidak langsung mengundang keterlibatan Iran lebih jauh dalam konflik yang ada. Wafatnya Ismail Haniyeh menurut saya bisa dilihat dalam dua hal ya. Yang pertama wafatnya dalam arti perginya Ismail Haniyeh dengan bagaimana cara wafatnya. Karena itu ada dua hal yang menurut saya memiliki efek yang berbeda ya. Maksud saya yang pertama di dalam hal wafatnya Ismail Haniyeh itu tentu saja gerakan Hamas mengalami kehilangan. Bukan cuma gerakan Hamas ya, gerakan perlawanan serta gerakan global yang mendukung kemerdekaan Palestina itu merasa kehilangan. Tetapi sebagai anggota Hamas, menurut saya bahwa Hamas itu tahu persis ya. Hamas tahu persis bahwa tokoh-tokoh mereka itu melawan kematian. Sehingga secara keorganisasian mestinya mereka sudah siap dengan itu. Jadi tidak menafikan bahwa ada pengaruhnya Ismail Haniyeh. Tapi kalau mau dikaitkan dengan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah, itu lebih menurut saya lebih kepada bagaimana cara wafatnya Ismail Haniyeh yang kita tahu bahwa dia dibunuh secara brutal dan di tempat Iran ya di Iran. Nah, di Iran dia di rudal dan ini kan seperti mengundang Iran untuk terlibat secara frontal, terlibat secara langsung di konflik yang terjadi antara konflik tanda petik ya yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Dan baru Iran mengumumkan bahwa akan membalas kematian Ismail Haniyeh. Ya pengaruhnya sudah sangat luar biasa di Israel. Kepanikan, ya ekonomi sudah runtuh. Dan itu belum membalas baru mengancam untuk membalas, sudah menimbulkan kegemparan di tubuh Israel. Saya pikir itu yang paling signifikan dalam melihat kematian dari Ismail Haniyeh itu sendiri. Peristiwa ini pun memunculkan sosok pemimpin baru yang dianggap lebih tegas daripada pemimpin sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, terpilihnya Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh menjadi ancaman yang lebih besar bagi Israel. Pasalnya, Yahya Sinwar dikenal memiliki pengalaman militansi yang tak bisa diremehkan. Ya, perjuangan Yahya Sinwar juga menurut saya perjuangan terorganisir ya. Karena memang sejak awal dia memang sudah tergabung di Hamas, bahkan sudah bertemu dengan pendiri, dan bahkan sebelum Hamas sendiri kan dia sudah punya gerakan ya. Kalau tidak salah namanya apa ya? Al-Majd ya. Kemudian itu nanti yang menjadi sayap militer dari Hamas itu. Jadi secara pengalaman militansi ya Yahya Sinwar, dan secara kepribadian itu mungkin juga terbentuk pengalaman di penjara kan, berkali-kali di penjara oleh rezim ya. Dan yang paling terakhir di umur 19 sudah di penjara. Ya, enggak tahu informasinya, yang jelas setahu saya itu umur 19 sudah di penjara. Dan keluar kemudian di penjara lagi, yang terlama kan terakhir ini yang kemudian memunculkan sosoknya. Ya saya juga baru mengenal beliau itu ketika terjadi pertukaran bahwa pemimpin ya pemimpin paling maksudnya di antara pemimpin paling karismatik yang Hamas punya itu dibebaskan dengan pertukaran tawanan, dan media cukup heboh waktu itu memang. Dan menurut saya kalau dari sisi melihatnya dari sisi strategis ya, karena mungkin memang berbeda sosok antara Ismail Haniyeh dengan Yahya Sinwar ya.
Tapi menurut saya ketokohan dan karakter seorang tokoh itu berkaitan dengan strategi. Mungkin memang strategi ketika Ismail Haniyeh itu konflik tidak terlalu begitu memanas ya. Nah, ketika terjadi badai Al-Aqsa itu, nah, itu kan kemudian eskalasi meningkat dengan sangat tajam. Dan mungkin memang dibutuhkan tokoh frontal seperti Yahya Sinwar ini yang cukup berani, yang kalau media barat sih menyebutnya tukang jagal ya. Saking tegasnya dan dalam menjaga konsistensi gerakan Hamas itu, dan bahkan dia sudah dimasukkan sebagai teroris oleh Amerika tahun-tahun 2015 ya. Itu Yahya Sinwar sudah menjadi melihat karakternya dan sepak terjangnya dalam gerakan Hamas melawan Israel. Saya pikir secara strategis melihat, karena strategis kan bicara kondisi politik kan, siapa yang cocok, itu tergantung bagaimana situasi politik yang sedang berkembang. Ya terbukti juga memang bahwa Yahya Sinwar ini dipilih dalam waktu yang cepat, ya dalam waktu yang cepat dan dipilih secara aklamasi, ya dalam artian memang seperti sudah dipersiapkan. Perbedaan pola kepemimpinan antara Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar menurut Hasnulir merupakan bagian dari strategi Hamas. Pemilihan Yahya Sinwar secara aklamasi pun menunjukkan kesiapan Hamas secara struktural. Lebih jauh, ia menafsirkan peristiwa wafatnya Ismail Haniyeh yang digantikan dengan Yahya Sinwar ini sebagai undangan bagi keterlibatan Iran dalam konflik Israel-Palestina. Sebagai harapan sih iya ya, tetapi bahwa Yahya Sinwar ataupun Ismail Haniyeh, kehidupan bangsa Palestina sama sumpeknya. Misalnya kalau dibahasakan sebagai angin segar, kemungkinan membawa angin segar mungkin agak susah ya. Tapi yang paling bisa disebutkan adalah semangat perjuangan dari bangsa Palestina masih terjaga. Karena untuk mengubahnya misalnya bahwa ini kan seolah kalau dia bawa angin segar, bahwa Ismail Haniyeh sebelumnya itu agak sumpek ya. Ya. Sementara kita melihat bahwa yang dibutuhkan adalah semangat perlawanan masih tetap terjaga. Karena kan semangat perlawanan itu selain untuk kemerdekaan bangsa Palestina, itu juga perlawanan kemanusiaan. Jadi ada dua hal yang harus dimenangkan. Memenangkan Palestina untuk merdeka dan memenangkan perjuangan kemanusiaan itu. Saya pikir itu. Dan keterlibatan Iran itu sendiri ya menurut saya akan memunculkan eskalasi baru ya. Dan memang kalau sejauh ini memang keterlibatan Iran tidak secara langsung kan. Iya, betul. Bahwa mereka mensupport gerakan perlawanan, bahkan mereka adalah otak dari poros mukawamah atau resistensi yang terbangun itu adalah support penuh dari Iran. Nah ini sudah diundang secara terbuka oleh musuh untuk hadir di medan perang secara langsung. Jadi menurut saya bahwa bagaimana akan tercapai di Timur Tengah itu sangat bergantung kepada sikap Israel. Karena sikap poros resistensi itu sudah jelas. Memang kita kan banyak dengar narasi soal dari banyak pihak yang menarasikan anti perang dan pro perdamaian yang seolah melihat bahwa akan mungkin terjadi perdamaian. Tapi persoalannya adalah berdamai dengan entitas yang anti perdamaian itu kan sama saja dengan anti perdamaian ya. Bertoleransi dengan kelompok yang intoleransi itu sama saja dengan intoleransi. Jadi perdamaian di Timur Tengah itu bergantung pada sikap Israel. Ya. Saya pikir itu. Ya. Diketahui selama ini Iran memang terlibat secara tidak langsung dalam memberikan support untuk perlawanan terhadap Israel. Dengan peristiwa kematian pemimpin Hamas tersebut, Iran akan terlibat secara lebih frontal dalam konflik tersebut. Iva Syarahman, Unhas TV. Kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan sehari-hari dan olahraga menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun kesibukan seringkali membuat banyak orang memilih waktu yang tidak biasa untuk berolahraga seperti malam hari. Lantas apa dampak olahraga di malam hari khususnya di atas jam 9 malam? Simak berita selengkapnya untuk Anda.
Olahraga memang merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan. Namun di tengah kesibukan, banyak orang yang memilih untuk berolahraga di malam hari. Meskipun praktis pilihan ini sebenarnya tidak terlalu disarankan karena dapat meningkatkan risiko cedera. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Rini Rahmawarni Bahtiar menjelaskan malam hari seharusnya menjadi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, sehingga ritme tubuh pun telah disiapkan untuk itu. Memaksa tubuh yang sudah siap beristirahat untuk kembali melakukan aktivitas berat seperti olahraga di malam hari, berarti melakukan aktivitas pada waktu yang tidak tepat. Dilansir dari Alo Dokter, olahraga pada malam hari manfaatnya adalah meningkatkan aktivitas enzim dan fungsi otot, serta membantu merilekskan tubuh setelah seharian bekerja. Secara teori menurut ahli kesehatan olahraga malam hari lebih efektif untuk pembentukan otot, dan olahraga di malam hari bisa membantu masalah tidur seperti insomnia. Asal dilakukan dengan benar dan intensitasnya sesuai dengan kapasitas tubuh. Jadi sebenarnya olahraga yang dipilih itu adalah sebenarnya tergantung waktu ya. Mungkin saja waktu pagi hari tidak ada karena bekerja, jadi selepas pulang kerja dilakukan aktivitas olahraga itu mungkin ya. Tetapi secara kesehatan tentu ada kelebihan, mungkin ada kekurangannya juga ya. Karena malam adalah waktu kita beristirahat atau tidur. Nah, itu yang kelemahannya ya. Ada sebagian orang yang tidak bisa mengadaptasikan. Jadi adrenalinnya tinggi nih habis olahraga dan lain sebagainya, dan menurunnya juga agak lambat. Nah, itu bisa menyebabkan dia susah tidur misalnya ya. Tapi di sisi lain keuntungannya ada juga yang cepat beradaptasi. Jadi capek nih olahraga, habis itu enak tidurnya, enak istirahatnya. Nah, itu saya kira ada beberapa segi tergantung dari orang ya. Nah, kalau di atas jam 9 tentu ada waktu pemilihan, mungkin itu tadi yang saya bilang kerja, sekolah ya, baru dapat melakukan aktivitas olahraga daripada tidak sama sekali. Nah, suhu tubuh kita tadi sama dengan waktu istirahat ya, suhu tubuh kita itu bisa dioptimalkan pada malam hari ya. Jadi aktivitas mudah-mudahan bisa lebih kencang. Tapi di sisi lain juga ada orang yang sudah capek, jadi tidak optimal olahraganya. Nah, tentu ini tergantung masing-masing orang. Nah, dari segi kesehatan adalah kapanpun sebenarnya olahraga itu dilakukan, gunanya tentu lebih baik. Dengan porsi yang cukup, disesuaikan dengan umur, dan disesuaikan dengan kekuatan otot ataupun kekuatan jantung. Kalau tidak ada masalah, ya tentu aktivitas olahraga itu sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi tentu ada beberapa penyakit tertentu yang harus hati-hati dengan aktivitas yang berlebihan ya. Misalnya jantung ya, jantung yang lemah atau jantung yang mempunyai kerja minimal ya, tidak seperti yang biasanya, tentu harus beradaptasi dengan olahraga. Jadi olahraga yang dipilih adalah olahraga yang cocok dengan keadaan tubuh ya. Terus apalagi yang pasien-pasien yang umur rentah begitu, tentu dipilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usianya. Jadi misalnya tidak melompat gitu misalnya, karena dia punya kecenderungan osteoporosis usia tua misalnya, resiko untuk jatuh lebih besar ya. Kalau jatuh kemungkinan patahnya lebih besar. Jadi memilih aktivitas olahraga yang tepat selain waktu tadi yang saya bilang malam ya. Tadi disampaikan sama Mbak Tia, kalau malam bagaimana nanti bisa jadi lebih penyakit misalnya. Tentu tergantung aktivitas atau adaptasi tubuh kita. Jadi pemilihannya itu tergantung usia, jenis kelamin ya, aktivitas di luar, dan kemampuan fisik kita. Meskipun begitu, disarankan untuk tidak berolahraga terlalu malam karena bisa mengganggu jam tidur dan mempengaruhi kualitas tidur. Pemilihan jenis olahraga juga harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh, usia, dan aktivitas harian. Setelah berolahraga, sebaiknya jangan langsung tidur, melainkan beri jeda waktu 1 hingga 1,5 jam antara waktu olahraga dan waktu tidur Anda. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 menjadi momentum bagi UB untuk memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi. Dalam upacara kemerdekaan tersebut, UB mengumumkan beberapa nominasi dosen berprestasi, baik di bidang sosial, agrokompleks, maupun keilmuan lainnya.
Penghargaan ini merupakan bentuk perhatian dan dorongan dari universitas kepada dosen untuk terus berprestasi dalam bidang keilmuan masing-masing. Hendrik Zoli Setiawan merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang meraih penghargaan sebagai dosen muda berprestasi di bidang agrokompleks. Penghargaan yang diberikan usai upacara kemerdekaan ini menjadi penyemangat tersendiri bagi Hendrik. Menurutnya penghargaan ini tidak lepas dari dukungan kolega dosen, program studi, dan fakultas yang telah memberikan ruang baginya untuk aktif melakukan berbagai riset. Sebagai dosen muda di UB, Hendrik saat ini aktif melakukan berbagai kegiatan riset bersama dosen dan mahasiswa. Beberapa program tersebut seperti dosen berkarya, doktor mengabdi, riset matching fund, dan lainnya. Berbagai aktivitas tersebut menjadi hal penting bagi dirinya untuk mengasah inovasi dalam bidang pangan dan memajukan alma mater. Baik pemirsa UB-TV, saat ini saya sedang bersama salah satu penerima penghargaan UB Award in Science, yaitu Bapak Hendrik, yang menerima penghargaan dosen muda berprestasi dalam bidang agrokompleks. Jadi saat ini mungkin kita akan bincang-bincang dulu bersama beliau, gitu kan. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, mungkin Bapak bagaimana tanggapannya terhadap penghargaan yang Bapak terima, begitu? Ya, pertama alhamdulillah, syukur alhamdulillah terpilih sebagai dosen muda berprestasi di bidang kompleks. Tapi saya pikir ini penghargaan adalah penghargaan tim. Jadi saya terima kasih banyak buat departemen, fakultas, teman-teman riset dan lain sebagainya yang sudah banyak membantu saya selama ini. Baik, lalu selanjutnya menurut Bapak tantangan apa yang akan dihadapi dosen muda di Universitas Brawijaya, utamanya dalam mungkin melaksanakan penelitian atau mungkin menciptakan prestasi-prestasi baru untuk Universitas Brawijaya ke depannya? Kalau menurut saya, kita yang kekurangan adalah hasil riset. Jadi mungkin bagi teman-teman dosen muda memperbanyak riset, banyak publikasi, itu yang paling penting mungkin sekarang. Karena dengan riset dan publikasi, kita lebih banyak belajar, lebih banyak ketemu hal-hal baru, lebih banyak komunikasi dengan mahasiswa. Jadi ujungnya banyak untuk pencapaian universitas juga. Hendrik berharap agar penghargaan tersebut akan menjadi vitamin baginya untuk terus intens melakukan riset dan inovasi dalam bidang agrokompleks untuk memajukan fakultas dan Universitas Brawijaya. Dari Malang, tim liputan UB-TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumartaufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.